wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dulu kelas kita dengan baca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Eh, ini mohon maaf sebelumnya ya karena Zoom-nya pada dipakai semua ternyata hari Selasa malam. Nah ini Zoom-nya Zoom tidak premium, jadi nanti mungkin di tengah-tengah kalau kita keluar nanti bisa kita masuk kembali. Oke, terakhir kita sudah sampai harf nasab ya. Jar majrur kayaknya Ustaz. Jar majrur, harf nasab belum ya? Nah, terakhir tuh ngapal ini. Oh, ngapal ini Ini ya. udah ngapalan ini udah. Oke. Ini kayaknya udah ya, yang ini, ina, belum ya? Udah nih Ustaz. Cuman Kita kayaknya singkat saya latihannya belum dibahas deh. Yang oh harf ya, nasab. kita review singkat dulu aja. Sama fragmen yang sudah kita dalam ya, fragmen apa? Mudhof dan juga mudhof ilaih. Mudhofnya ringkas dan juga tidak ada alif lam. Sedangkan mudhof ilaih ya berstatus jar. Kemudian fragmen kedua harfun jar atau jar majrur ya. Jar majrur. Ya, harfun jar itu ditawakala min fi'an hatta ala ila ya. Ketika ketemu bisa dua ya, bisa domir tempel, bisa isem yang semuanya statusnya adalah jar. Misalkan bi dengan domir tempel, bihi ya. Bi dengan isem, bi ismi ya. Nah, itu beberapa contohnya. Oke, kita masuk ke review harf nasab ismuha. Antara jar majrur ya, jar dengan majrur, harfun jar dengan majrurnya, dia berdekatan ya, tidak boleh terpisah. Nah, ini nanti berbeda dengan harf nasab ismuha ya. Inna annaka anna, ini ada tambahan. Bi anna, li anna, ini tambahan, tetapi ini secara umum ya, secara bahasa Arab secara umum. Tapi dalam Al-Quran, inna annaka anna, lakinna laitala Allah. Nah, inna annaka anna lakinna laitana ala. Nah, ini yang paling lazim dalam Al-Qur'an. Nah, makanya tidak dimasukkan di awal ya. Ini tambahan-tambahan ini di anna dengan li anna. Artinya hampir sama ya. Inna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya, ke anna seperti sungguhnya, di anna karena sungguhnya, li anna karena sungguhnya, lakinna akan tetapi sesungguhnya, laita seandainya, la'ala supaya. Nah, ada beberapa penulisan ya, yang nanti di dalam Al-Quran, ada bentuk utuhnya, inna dengan ni, ya, tulisannya kinna ni, ya. Kemudian kinna dengan nahnu, ya, kinnana, lakinna dengan nahnu, lakinnana. Tapi dalam Al-Quran ada juga bentuk yang menjadi kini, kinna, kinna, ya, kehilangan satu huruf nunnya. Artinya sama, ya, cuman beda pendalam makna ya. Yang mana yang lebih dalam kaidah tadabbur begitu ya. Ketika jumlah hurufnya lebih banyak, maka maknanya lebih kuat atau lebih banyak. Itu kaidah tadabbur secara umum. Jadi bertambahnya jumlah huruf, maka bertambah pula maknanya begitu. Atau lebih kuat biasanya. Nah ini ya, yang utuh itu lebih kuat maknanya daripada yang ringkas. Cara innana dengan innani dengan ini, nah lebih kuat yang innani. Oke, nah ini penekanan ya, yang merupakan fragmen ketika inna bertemu dengan ma adalah yang terpisah. Inna ma, nah, ini yang fragmen. Nah ini merupakan fragmen. Tapi kalau inna ma ini bukan fragmen. Kedudukannya apa ya, dalam i'rab disebutkan la mahalalah ya, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ada beberapa istilah ya, di unit-unit 8 mungkin nanti baru dikenakan dengan istilah ya, beberapa itu dan istilah la mahalalah ya, tidak memiliki kedudukan.
Eh, ini kemarin kita sudah mengerjakan, belum ya, belum kerjakan ya, belum dibahas ya kayaknya ya. Belum dibahas, Ustaz. Oke, kita bahas dulu ya mungkin. Ya, silakan dari Mas Wibias, innaka la rasuluh. Apa ini kira-kira? Innakanya apa harf nasab wa ismuha. Oke, Terus la Rasuluh itu mudah ilaih. rasuluh, oke. Mudah Mudah pilih. Saya atau disebut dengan fragmen apa namanya? Fragmen idofah. Ya. Ya, idofah ya. Oke, lanjut. Pak Andi, silakan. Eh, untuk innal musaddiqina ini fragmen harf nasab wa ismuha Oke, wal ya wal musaddiqati itu juga sebagai apa Ustaz? ismuhanya Ismuhanya juga ya. sama karena dipisahkan dengan waw. Jadi masih satu rangkaiannya. Inna itu harf nasabnya, musaddiqina wal musaddiqati itu ismuhanya dulu. Oke, sepertinya Pak Ani pasif ya kayaknya tadi ya. Lanjut Mas Wibias lagi. Mingkul lima salil la'allahum. Min kulli ini jar majrur. Oke, Masalin nggak ada. La'allahumnya idofah. la'allahumnya itu Pak mingkulli jar majrur la'allahum. La'alla masih ingat apa itu? Eh, la'alla. Spesial mudhof ya? Enggak ya? Bukan. Apa tadi itu? Hafalannya. Oh, tadi nasab wa ismuha ya tadi ada. Ya, harus Lakinna sama la'alla ya. ismuhanya. Inna Harf kana nasab. lakinna laita la'alla. La'alla dengan hum ya. Harus ismuhanya. Ada lagi nggak di sini? Ada satu lagi nih. Satu lagi. Kulli masalin. Apa itu? Kulimat tadi. Itu idofah ya. Ya, linya Hmm. sebagai apa itu? Special mudhaf. Spesial mudhof kullinya. Kulimat kalian itu Kulli itu artinya semuanya kan ya, Ustaz? semua. Nah, Kulun dari kulun. Karena kulun ya. Kulun awalnya berubah menjadi min. kulin, tapi karena dia sebagai mudhaf, nah, jadi menjadi kulli. Kulimat Iya, kalian. iya, iya. Oke. Oke, lanjut Pak Andi. Inna kitabal abrari lafi illiyina. Inna kitaba, Oke, inna sebagai harf nasab, kitaba sebagai ismuhanya, oke. lalu kitabal abrori Betul. ini sebagai fragmen mudhaf ilai, Atau fragmen apa namanya? I, idhofah, ya itu Pak, nama besarnya itu. Terus, idhofah. Lalu la fi aliyinnya sebagai jar majrur. oke, sorry, jangan. Oke, lanjut Mas Bibias. Innaka min ashabin nar. Innaka harf nasab wa ismuha. Oke, Min ashabinya jar majrur. oke, Ashabin narnya idofah. oke, sahih. Oke, innaka harf nasab min ashabi jar majrur ashabin nar itu. Lanjut, Pak Andi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nah, ini hati-hati di sini. Inna, Hmm. inna sebagai harf nasab, Oke, semuanya yang mana kira-kira?
ismuhanya ini jam'ahu Jam aku. Oke. dan juga wa Qur'anah Oke. itu Terus? sebagai ismu. Lalu alaina ini Mhm. sebagai jar majrur ya Ustaz. Oke, betul. Terus? Ada jam'ahu ini juga fragmen juga Ustaz. Apa itu? Idhofah ya. Betul, jam itu. Nah, terus? Dan Qur'anah juga Nah, sebagai idhofah ya. ayat ya, sahih. Inna jamaah itu aslinya gitu ya. Nah, yang membuat nasabnya itu jamaah dan Qur'ana, nanya itu yang buat nasab ya. Tapi karena satu paket inna jam'ahu wa Qur'anahu itu harf nasab wa ismuha. Nanti jam'ahu didetailkan lagi. Jam'ahu itu fragmen idhofah, Qur'anahu idhofah alaina sebagai fragmen jam. Oke, sahih. Lanjut Mas Yubas, wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Wa inna itu harf nasab, ismuhanya syarro. Ya, Ustaz. Betul. Syarra. Ini dengan syarra. Sahih. Litaghinanya jar majrur, Oke. Satu lagi. Lash lasyarro maafnya idhofah. Sahih. Ya, sahih. Betul. Secara umum nanti wa inna lasyarra ma'abin, nah itu sebagai harf nasab wa ismuha satu paket. Nanti kalau di Oh, syarra ma'abin baru fragmen idhofah. Jadi ikut kalau ismuha atau majrur berupa fragmen, nah fragmennya yang belakang itu ikut juga nanti. oke. Oke, lanjut Pak Andi. Innal mujrimina fi adzabi jahannam. Innal mujrimina inna Oke, sebagai harf nasab, oke, al mujrimina sebagai ismuhanya, oke, fi azabi ini jar majrur, oke. azabi jahannam ini sebagai idhofah Ustaz. Berlaku ini adzabi jahannam. Eh, Syarat apa itu? Mudhaf, mudhaf ilaih. Apakah jahannam sebagai mudhaf ilaih? ini kasro ya Ustaz. Jahannam ini. Apa ya? Apa fragmen apa Ustaz? Benar, fragmennya benar. Nah, saya cuma mau tahu alasannya. Oh, iya azabi jahannam sebagai idhofah, Heeh. mudhaf mudhaf alaihi. Kenapa Karena jahannamnya dianggap? Jahanam sebagai apa ya? Lupa Pak Ustaz. Apakah dia jar jahannam? Eh, posisinya harusnya jar ya. Ya, harusnya jar. Nah, seingat tiga komponen ini ada fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Nah, kira-kira masuk mana dia jahannam? Dia non fleksibel ya. Kalau non fleksibel belakangnya alif atau alif maksurah. Ini cirinya. Oh, semi semi fleksibel Ustaz. Iya, sangat fleksibel. Semi fleksibel dua kata kuncinya, nama orang, nama Hmm. tempat spesifik. Nah, ini nama tempat spesifik jahannam. Oh, iya, iya. Nah, Semi makanya fleksibel. iya, makanya ini jar tapi bentuknya nggak kasroh. Nah, nggak ada Hmm. jahannam sih, nggak ada adanya jahannama, jahannam Iya, nasab iya. sama jelas. Oke, nggak apa-apa itu buat Iya, menguatkan alasan. iya, iya. Ya, pelajaran lalu sih ya. Jadi Iya, lupa-lupa. betul makanya kan harus dibolek-bolek lagi. Iya, iya, iya. Ustaz. Oke, lanjut Mas Fipias. Laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Laitanya harf nasab. Oke, Terus ismuhanya bu'da bu'dal masyriqain. bu'dal masyriqaini. Ini. Ya, Oke, eh, oke. oh,
Terus bayi ini jar maj bayi ini idofa. Oke. Wa bainaka idofa. Sama ya. Sama terus Ada lagi. bu'dal masyriqain idofa juga. Oke. Budal masyarakat ini satu paket sebagai itu. Oke. Laita bu'da aslinya, tapi bu'dal masyarakat ini satu ikatan sebagai fragmen. Jadi laita bu'dal masyarakat ini nasab. Baini wa bainaka itu normal ya. Baina dengan ni, baina dengan ni. Oke. Bu'da artinya apa ya, Ustaz? Apa? Bu'da artinya apa ya? Jadi laita itu kan Ya, bu'da antara kami dan antara kamu. ini pemisah ya Pak ya, bu'dal masyarakat ini. Pemisah Pemisah orang-orang antara musyrik. orang musyriknya. Di antaranya pemisah. Bu'da. Kenapa bu'da ya? Cari Soros. Boleh lanjut dulu Pak Pak Andi terakhir. Inna sebagai harf nasab, ismuhanya la dzikra, Ustaz. Yang mana ismunya kira-kira? Ismuhanya la dzikra. La dzikra, sahih, betul. Lalu ada ulil albab. Li ulil albab. Apa itu? Li-nya kan sebagai jar ya, huruf jar kan Ustaz. Hmm, Li uli berarti jar betul, maju. betul. Ulil albabnya sebagai idhofah. Nah, oke. Inna tadi dengan dzikra. Terus ada lagi? Nafinya sebagai jar itu berarti di mana Ustaz? Posisinya. Mana itu? Fi dengan apa itu? Kira-kira? Fi zalika. Ya, Dzalika masih ingat? Semuanya Um, satu. Rofa dan subjar. Dzalika. Fi-nya ini huruf jar, berarti dzalika dari sini kan sebagai jar. jar majrur ya. Ya, jar majrur. Iya. Iya. Tadi Bu'da itu apa? Timur ya, timur barat ya. Di pemisah antaranya ya, dari timur ke barat ya. Dirinya dengan dirimu ya, pisahkan Bu'da ya. Timur apa bahasanya ya? Bu'da itu timur ya, Bu'da itu ya timur, masyrik barat. Misahan apa ya? Bahasa Indonesia ya kadang-kadang susah nyari. Bisa ya. Iya, intinya mereka terpisah dari timur ke barat gitu. Oh, masyrik ini bukan orang musyrik. Timur Nah, ya, Ustaz? masyrik ya, Oh, masyrik syar, masyarakat itu apa? Barat ya. iya, Maghrib wa masyrik. Oh, Ya, iya. oke. Itu insya Allah tiga fragmen utama ya. Ini yang paling sering muncul, fragmen idhofah, fragmen jar majrur, dan fragmen harf nasab wa ismu. Ini tiga fragmen yang paling sering muncul dalam Al-Quran ya. Nanti kita masuk ke fragmen keempat ya. Jadi apa namanya? Ininya kita akhirkan aja ya. Hikmahnya kita akhirkan aja. Review tentang masuk ke sifat. Masuk ke sifat prinsipnya adalah empat propertinya sama ya, dan di tengah-tengahnya biasanya bisa disisipi kata yang. Tetapi yang perlu digarisbawahi tidak semua yang empat propertinya sama adalah fragmen mausuf wasifah. Tapi fragmen mausuf wasifah empat propertinya pasti sama. Nah gitu. Ya, jadi tidak ada kaitannya ya, bukan berkaitan jika maka secara berurutan, tapi kalau fragmen mausuf wasifah pasti empat properti sama, tapi empat propertinya sama belum tentu fragmen mausuf wasifah. Ya, seperti dulu kita jelaskan tentang lafaz ar-Rahman ar-Rahim ya.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini Ar-Rahman ini sifat, Ar-Rahim sifat. Jadi meskipun sama ya, ini Ar-Rahman, Ar-Rahimi jar satu laki-laki spesifik, nah itu sama jar satu laki-laki spesifik, empat propertinya sama, tapi bukan sebagai mausuf sifat. Kenapa? Karena dua-duanya sifat. Nah, nanti mausufnya adalah Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah jar satu laki-laki spesifik. Nah, Allah mausufnya sifatnya baru ini. Tapi yang dua ini berurutan tapi mereka bukan mausuf. Itu penekanannya ya. Contohnya makanin koribin ya, makan tempat korib dekat ya, tempat yang dekat. Ayatun bayinatun ya, ayat-ayat penjelas yang jelas. Nah, gimana kalau beda fleksibilitas ya? Satu fleksibel, satunya semi fleksibel, tidak ada masalah ya. Yang penting empat propertinya sama. Misalkan an-naro kubro ya. An-naro kubro ini an-naro ya dianggap satu perempuan karena apa? Karena sebagai Arab Setso ya atau Arab Simai ya. Dianggap perempuan kubro, dianggap perempuan karena akhiran. Nah, jadi tidak ada masalah meskipun mereka beda fleksibilitasnya ya. Di sini kan semi fleksibel, di sini non fleksibel, tidak ada masalah. Penting empat properti sama naro, nasab satu perempuan spesifik, ini juga satu perempuan spesifik. Selama sama, maka fleksibilitasnya nggak ada masalah. Kemudian al-udwati dunya ini juga sama ya. Udwati dunya, udwati ini jar satu perempuan spesifik ya, pakai tak marbuta jadi perempuan. Dunia ini bisa semuanya ya. Bisa rofa nasab jar. Nah, karena ini berdampingan dengan O2 ya sebagai sifat. Nah, di sini dia jar satu perempuan ya. Perempuan, ciri perempuan mana? Akhiran alif. Spesifik juga. Nah, dunia di sini bukan diartikan dunia ya, tapi sebagai sifatnya biasanya. Sifat dunia itu apa? Ya, sifat dunia itu hina katanya. Buat di dunia. Kemudian al-udwatil quswa. Quswa sama juga ya. Di sini pakai alif ya tambahannya. Kalau di sini alif biasanya alif maksurah ya. Jadi sama saja satu perempuan spesifik sama juga dia perempuan spesifik. Meskipun beda fleksibilitas, di sini non fleksibel, di sini fleksibel, nggak ada masalah. Kemudian tidak semua ini tadi ya, kita tekankan, tidak semua empat properti yang sama adalah masuk ke sifat. Jadi kalau di dalam mengartikannya bisa disebut kata yang gitu ya. Daraballahu masalah rojulan fihi syuraka ya. Daraballahu masalan rojulan ya. Masalan rojulan ini bukan sebagai masuk ke sifat. Masalan permisalan rojulan. Permisalan yang rojul nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau secara umum ya kita mengartikannya intinya begini, biasanya paling sering dalam Al-Quran dua-duanya sering sekali muncul empat properti sama itu ya, dua-duanya itu masuknya sifat tadi ya, Ar-Rahman Rahim itu termasuk dua-duanya sifat. Itu yang paling sering muncul dalam Al-Quran yang dia bukan fragmen mausuf wa sifat. Kemudian di antara mausuf dan sifat tidak boleh ada kata wa. Ini beda dengan tadi ya, fragmen idhofah, fragmen jar majrur, hak nasab ismu itu boleh disisipi kata wa. Tapi kalau mausuf wa sifat nggak boleh. Nah, ini contohnya. Wal laila al-laila wan nahar. Al-laila jar nasab satu laki-laki spesifik, sama juga jar satu laki-laki spesifik pakai wa. Nah, nggak bisa. Nah, jadi intinya ini bukan menunjukkan kepada fragmen mausuf sifat, tapi ini kata demi kata aja dihubungkan dengan waw. Nah, sama mawaddah warahmah sama mawaddah sendiri, rahmah sendiri. Mereka bukan fragmen. Kenapa? Karena ada kata wawnya. Nah, waw itu nggak boleh ada. Ya, biasanya kalaupun mereka terpisah, mereka tidak dipisahkan dengan huruf waw. Bahkan mawaddah di sini, ya, rahmah ada di sini. Bisa jadi mawaddah dengan rahmah itu satu sifat. Rahmah tadi mengundi kaidah yang satunya sebagai masuk yang disifati, yang satunya sifat. Kaidah utamanya itu. Sifat itu boleh lebih dari satu ya, dan tanpa perlu kata waw. Fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Fa'uhliku ya.
kami memberikan azab ya pada mereka birihin angin ya sorsorin atiyatin. Nah, ini dua-duanya sifat. Sorsorin atiyatin itu dingin ya kita. Sorsorin atiyatin. Sorsorin ya. eh, Surat Nuh ya. Surat hati-hatin ya, angin topan yang sangat dingin ya. Angin topan ya, anginnya topan itu bukan nama ininya ya, sifatnya ya, angin topan yang sangat dingin. Jadi bi dengan rihin ya, sama rihin dengan sorsorin, rihin dengan atiatin itu sebagai sifat ya. Tapi ya perlu digarisbawahi, sifat itu tidak boleh dihubungi dengan waw. Tidak boleh ada kata wa, beda dengan fragmen idofa dengan jar majrur dengan hak nasab sebelum. Kemudian mausuf dan sifat boleh terpisah. Nah, ini sudah dijabarkan juga ya. Hadza kitabun anzalna mubarakun ya. Hadza di sini ada kitabun ya. Kitabun yang sama dengan mubarakun. Nah, di kitabun mubarakun ini mausuf ke sifat. Mengartikannya gimana? Dan ini ya kitab yang ini udah mau habis. Kitab yang diberkahi ya, yang diturunkan kepadanya. Jadi satu paket dulu mengartikannya dalam fragmen, baru diurutkan ke fragmen setelahnya. Oke, sifat tidak boleh memutus rangkaian idofa. Misalkan innahum ibadun mu'minun ya, sifat tidak boleh memutus rangkaian idofa. Nah, di sini mana rangkaian idofanya? Innahum ya, innahum nih Innahum. nasab wa ismuha ibadun mu'minun ya. Oh, ini contohnya, ini contoh yang lain. Ini contohnya innahum ibadun mu'minun ya. Ada kata innahum ibadullah ya. Jadi kalau di sini di sifat itu nggak boleh memutus rangkaian idofa ya, maka harus diletakkan di bagian belakangnya. Jadi innahum ibadul mu'minun Allah ya. Jadi nggak boleh sifat ya, kata sifat di sini bentar. Sifat tidak boleh memutus rangkaian idofa. Oh, ibadullah ya, contoh kata di sini kata ibadullah ya, sebagai fragmen karena sopo ismuha ya. Jadi di sini mana sifatnya? Ibadullah. Innahum sifat tidak boleh memutus rangkaian idofa. Oh, al-mu'minun. Oh, ini ya yang di sini. Nah, di sini ibadun ini sebagai mausuf, al-mu'minun sebagai sifat. Ibadun ya, ini bentuk ibad ya, itu bentuk dari jamak ya, 3 laki-laki. Ini kan masuk jamak taksir ya. Nah, jamak taksir itu kan bisa 3 laki-laki atau 1 perempuan. Nah, dalam hal ini dia sebagai 3 laki-laki. Ini juga 3 laki-laki. Ya. Umum ya. Kemudian apalagi dia statusnya sama-sama rofa. Rofa 3 laki-laki umum. Sini juga sama. Rofa 3 laki-laki umum. Jadi yang di sini yang maksudnya sifat itu adalah kata al-mu'minun. Nah, di sini misalkan ada rangkaian innahum ibadullah ya. Innahum nasabu ismuha ibadullah itu sebagai idhof. Kalau mau diletakkan ya sifat itu di kata ibad ya, maka nggak boleh ditaruh tengah-tengahnya ya. Innahum ibadul mu'minun Allah nggak boleh. Tapi ditaruh mana ya? Sifat itu setelah rangkaiannya selesai ya. Innahum ibadullahil mu'min. Innahum ibadullahi mu'minun.
Jadi rangkaiannya dulu disempurnakan, khususnya fragmen jar idofa ya. Idofa nggak boleh terpisah. Jadi contoh yang benar ya, disempurnakan dulu fragmennya, baru nanti ini kata al-mu'minun mensifati ibadu di sini. Nah, nggak boleh diletak di belakangnya persis langsung seperti ini ya. Innakum ibadu al-mu'minun Allah. Nah, nggak nyambung. Allahnya nanti nggak mempunyai pasangan jadinya begitu ya. Jadi ibadullah dulu disempurnakan, baru kata al-mu'min. Mau mensifati kata al-mu'minun kepada ibad, intinya begitu ya. Al-mu'minun ini mau disifati ke ibad, tapi dalam fragmen ibad ini sebagai fragmen idofah. Caranya gimana? Ya, dirubah dulu fragmen idofahnya, ibadun menjadi ibadullah. Sifatnya taruh mana? Kalau taruh tengah-tengah persis, ya nggak boleh, karena nanti Allahnya nggak punya kedudukan. Jadi disempurnakan dulu ibadullahnya, ya fragmen idofahnya baru masuk kata al-mu'min. Oke, kemudian sifat juga bisa mengarah kepada mudhof dan juga mudhof ilaih. Nanti tergantung propertinya ya. Misalkan hadza baitu Fatimata al-jamilu. Nah, berarti di sini sifatnya apa nih kira-kira? Atau Jamilu ya. Pemilu. disifati ke siapa nih kalau di sini? Oh itu. Baitu ya. Tahu dari mana baitu? Ya karena sama-sama harokatnya rofa. Berarti yang bagus di sini adalah rumah ya. Itu adalah rumah Fatimah yang bagus. Kalau di sini hadza baitu Fatimata al-jamilati. Kira-kira di mana? Sifatnya Jamilah ini kena siapa nih? Fatimah. Kepada Fatimah ya, karena dia sama-sama jar. Hadza baitu ya, jadi gimana kalau bahasa Indonesia agak bingung kadang-kadang. Itu adalah rumahnya Fatimah yang cantik ya, gitu. Rumahnya kalau tadi rumahnya yang bagus gitu ya. Itu adalah rumahnya Fatimah yang bagus gitu ya. Nah, berarti bagusnya itu merujuk kepada rumahnya. Tapi kalau di sini yang kalau kata yang kedua itu adalah rumahnya Fatimah yang mana? Fatimah yang cantik. Memang kalau dalam bahasa Indonesia sama aja gitu ya bedanya. Cuman kita bisa tahu disifati untuk siapa dari mana ya, dari kedudukan mausuf pasifannya. Bingung memang kadang-kadang apa ya bahasa Indonesia itu ya 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 secara grammar ya secara kata-kata memang lebih kurang dibandingkan dengan bahasa Arab itu sendiri. Makanya kalau kita ngelihat di mushaf itu sama terjemahnya gitu ya. Kok bisa sama? Nah, itu ya karena kehabisan kata-kata untuk membuat ini menjelaskannya gimana. Nah, makanya ya bahasa Arab itu sendiri yang menerjemahkan itu ya. Nah, itu ya perbedaan mendasar. Jadi sifat ya bisa kena mudhof ya dalam hal ini sebagai mudhof itu adalah kata baitu, bisa juga kepada Fatimahnya sebagai mudhof lainnya. Dua-duanya bisa. Artinya beda ya. Kalau dalam arti bahasa Indonesia tadi seperti disampaikan. Oke, ini ada latihan sebentar ya. Kita coba bahas. Ini tinggal 2 menit lagi ya. Nanti mungkin saya share dulu mungkin ya linknya. Nanti sambil saya hidupkan lagi Zoom-nya. Boleh ya mungkin 10 menit ya mengerjakan. Nanti kita hidupkan lagi Zoom-nya. Insya Allah kita bahas bersama. Oke, saya kirim ke grup. Sambil nanti Zoom-nya berakhir, nanti kita nyalakan kembali. Silakan boleh dikerjakan 10 menit, nanti kita bahas bersama insya Allah.
Syukron. Ini kita bahas latihannya tentang 4 fragmen ya. Idhofa, jar majrur, harf nasab isma dan juga masuk. Silakan Mas Fidias. Inna hadza lasahirun mubin. Inna hadza harf nasab wa ismuha. Oke. Lasahir mubin mausuf wa sifat. Oke, betul. Inna hadza itu masuk harf nasab isma. Lasahirun mubinun itu masuk. Lanjut Pak Andi. Fil Karim, Boleh diulang. Rabbu, ya, Ustaz. Ya, keputus tadi. Rabbul Ya, Arsyil Karim. Rabbul Arsyil Karim, Rabbunya sebagai mudhaf, Oke. Al-Arsy-nya sebagai mudhaf ilaih, Oke. Al-Arsy juga sebagai mausuf, Betul. Al-Karim sebagai sifat. Oke, sahih. Ini sebagai idhofa, ini masuk. Oke, lanjut Mas Fidias. Inna hadza lafi suhufil ula. Inna hadza harf nasab wa ismuha. Mhm. Fi suhuf itu jar majrur. Oke. As-suhufil ula mausuf wa sifat. Sahih. Ya. As-suhufi ya itu pakai alif lam. Al-ula ya karena pakai alif maksurah jadi bisa sebagai jar. Oke, lanjut Pak Andi fi ayatikumud dunya. Fi hayatikumud dunya, fi itu sebagai jar, Oke. hayati sebagai majrur, Oke. hayati juga sebagai mudhaf, Hmm. kumnya sebagai mudhaf ilaih, Oke. eh, lalu juga untuk hayati itu sebagai mausuf, Hmm. sifatnya yakni dunia, dunia. Oke. Ini betul, tapi kenapa beda nih? Adunnya pakai alif lam, hayati nggak pakai alif lam. Kenapa itu? Eh, hayati dunia ya. Hmm, Eh, kurang tahu ini Ustaz. tapi sama nggak ini ininya? Sama nggak tipenya? Tipenya kan lain ya Ustaz ya. Ini sama tipenya. Masih ingat dulu? Ini kan spesifik ya, jelas ya, karena pakai alif lam. Jika mudhof ilaihnya spesifik, maka mudhofnya ikut spesifik. Nah, ingat dulu aturannya ya, masih ingat ya? Jika kata dulu yang paling awal banget, jika kata setelahnya spesifik, maka kata sebelumnya spesifik. Nah, atau kita perbarui dulu kan, jika mudhof Ya, ilaihnya tipenya spesifik, maka tipe mudhofnya juga spesifik. Nah, kum itu spesifik ya, kum karena dia masuk ke bagian domir ya. Maka ya. hayati di sini meskipun tanpa alif lam, dia juga Oh ya. spesifik karena ikut mudhof ilaihnya. Ya bahasanya haya itu kehidupan. Kehidupan itu umum, Yes. tapi kalau kehidupannya kalian, nah jadi kan spesifiknya. Udah jadi spesifik Ustaz ya. Ada Ya, kumnya tadi ya. betul karena mudhof ilaihnya. Nah, orang kaya. Ya, ya. Oke, ya ini nge-reverse lagi, menguatkan insya Allah. Ya, ya. Mau nanya Ustaz. Ya, boleh silakan. Jadi mausufnya tuh hayatinya doang atau hayatikum? Hayatikum, satu rangkaian. Sebenarnya hayatikum ya. Ya, rangkaian. Kalau di Oke. pilihannya hayati doang ya. Iya, saya milih hayatikum sebagai mausufnya salah. Ya, ya karena ya terbatas itunya. Tapi kalau ya kaidahnya begitu, selama dia masih satu rangkaian ya, satu rangkaian fragmen maka dia ikut semua gitu. Tapi yang menyebabkan dia sebagai musuh ya kalau ditanya sebabnya kenapa ya, kalau kum kan nggak kelihatan ya, ya hayatinya itu ya, hayati dengan adunya yang sama-sama semua fragmennya semua 4 propertinya sama. Dan tadi kenapa sih
Ya, saya pakai alif lam, yang hayatinya nggak pakai alif lam ya. Semuanya dua-dua spesifik ya. Karena tadi perannya sebagai fragmen idhofah. Oke, lanjut wasama idzatil buruj. Silakan Mas Yudas. Ya. Eh, As-sama izati itu idofa. Mm-mm. Terus zatir roja itu Apa tadi? mausuf Wasama wasifah. ini apa tadi? Wasama izati. Zati. Apa ini? Wasama izati. Hmm. Enggak, bukan mausuf wasifah. Bukan itu. Jawabannya tadi apa ya? Zati. Mausuf wasifah saya jawabnya. Tapi kenapa ya? Ya, betul. Ini masuk masih ingat yang ada zatanya itu, ya, zata, Mm-mm. zatu, zati. Nah, itu zati ini sebagai sifat, ya. Berkedudukan sebagai sifat dari apa? Dari sama. Itu Tapi di spesifik Ustaz. spesifik, ya, masuk ke spesifik. Data itu termasuk kalau nggak salah asmaul khamsah ya, istilahnya itu ya, yang pernah kita bahas. Data Oh. ya, zu, bentuk laki-lakinya zu, bentuk perempuannya zata. Ya, yang ada Oh. 5 itu ya, zu, kepemilikan, terus apa itu paman ya, abun, ya, Abu akhir. ya, abun akun. Nah itu zu kan masuk di situ ya, asmaul khamsah. Nah ini bentuk perempuannya zatu. Kenapa pakai zatu? Karena sama sebagai perempuan, dipakai yang zatu. Hmm. Oke, masuk fasifah. Terus ada lagi nggak? Zatir roja itu Oke, idofa. betul. Berarti mudhaf, roja'i, mudhafun ilaih. Oke, baik. Lanjut, Pak Andi. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Labanan. Labanan ini apa Ustaz ya? Susu, labanan susu, lautan susu. Susu. Labanan. Labanan ini sebagai mausuf. Oke, Khalisan sebagai sifatnya. oke. Lalu Sa'iran, sa'iron juga sebagai sifat juga. betul, sifat. Terus, Eh, la la syaribin, la-nya lish. sebagai Nah, jar, syaribinnya sebagai majrurnya. sohi. Jerman. Oke, ini sifat satu, ini sifat dua. Jadi ada mausufnya satu, sifatnya bisa dua. Bisa nggak? Bisa. Iya. Ya. Sifat memiliki sifat lebih dari satu. Ya. Oke, lanjut. Walau, nah, gimana? Udah feedback? Nggak? Lanjut ya. Lanjut, Mas Fibias. Walahum fil akhirati adzabun azimun. Lahum itu idofa. Lahum, Eh, lahum. Lahum. Dan lah dengan hum. bagi kalian. Roham itu. W- Wan, wa-nya dan Iya, lanya itu. La dengan hum. mhm. Mudhaf ilaih kan ya? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhof ilaih, la. Bukan ya? Bukan Oh, ya? itu. Satu Lahum. mudhof ilaih. Lah, lakinna la. Kalau harf Harf penjar. nasab, bukan. Kalau Bukan harf penjar juga. apa itu? Depannya apa? Oh, kalau depannya lah harfun jar. Bitawakala. Oh, benar. Ah, iyalah itu. Tawakala, Oh, nyalanya harf penjar. nya bukan la tidak ya. Ya, Oke, lahum berarti jar majrur ya. oke. Fil akhirah juga jar majrur. Termasuk juga adzabun azimun. Adzabun azimun itu mausuf wasifah. Sahih. Ya, normal ya. Lahum fil akhirati adzabun azimun. Oke, lanjut. Robba
Rabbahu annaha ulai qaumun mujrimun. Sebagai mudhaf, Betul? rabbahu-nya Betul. sebagai mudhaf ilaih. Sahih. Haula itu sebagai harf nasab. Harfun Annanya, annanya ya, dulu ya. nanya harfun Annanya nasab. sebagai harf nasab. Haula sebagai ismuhanya. Sahih. Lalu mujrimun, ini kaumun mujrimun. Kaumunnya sebagai mausuf, Oke. mujrimun sebagai sifat. Oke. Ya, sini sama ya. Una di sini common ya, masih ingat Ya, ada apa ini istilahnya? Isam jamak ya. IKN ya, common kornon nasun. Dianggap sebagai tiga laki-laki sama, tiga laki-laki. ya. Oke, lanjut Mas Wibes. Kalimatu rabbikal husna ala bani Israel. Kalimat dari Robika. Robika dulu itu idofa. Oke, Terus kalimat Robika mausuf al husnanya sifat. oke. Baik, empat ini masuk. Terus, Tapi kalimat Robikanya sendiri itu fragmen idofa bukan? itu kalimat itu sama robbinya. Idofa juga. Oke, benar. Hmm, Robi. Terus ala bani itu hmm, jar majrur. oke. Bani Israilnya idofa. Oke, betul. Kalimat itu dengan robbi, robbi dengan ka, kalimat itu robbika dengan husna, al husna ya. Jadi, ya ini rangkaian-rangkaian lagi nih. Kalau kalimat doang, ya umum. Kalimatnya Rob, nah itu menjadi spesifik ya. Nah, apalagi ditambah dengan kalimat Tuhan, Tuhan siapa? Tuhanmu gitu ya. Nah itu makin spesifik lagi. Maka kalimatnya menjadi spesifik, husnanya sebagai spesifik sifatnya. Oke, lanjut terakhir Pak Andi. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Ini ada satu yang Baik, belum mempunyai kedudukan di sini. baik. Untuk inda sebagai mudhaf, Betul. humnya sebagai mudhaf ilai, Oke. lalu khazainu sebagai mudhaf lagi, Oke. khazainu mudhaf, rah rahmah Mm-mm. sebagai mudhaf ilai, Oke. lalu rabba rabba ini sebagai Robbi. rabbaka, rabbika itu sebagai mudhaf, rabbi, a-nya sebagai mudhaf ilai, Oke. lalu al-aziz, Mm. al-aziz ini sebagai mausuf dari robba ya. Sifat maksudnya. Ya, 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 sifat dari robba, Iya. dan wahab itu sebagai sifat dari Robbi. robbinya. Ya. Ada satu lagi yang kelewat. Satu lagi yang kelewat, apa ya Ustaz? Robbanya sebagai tadi sebagai kedudukannya robbanya sebagai mudhaf dan mausuf kan Ustaz? Indah dengan hum sudah ya. Khoza Sudah, itu dengan rahmati sudah. ya. Robbika sudah. Nah, nih. Rahmati dengan Robbi. Lewat. No, rahmati dengan Ya. robbi. Masih satu ikatan lagi. Ya, selama dia rahmatnya masih singkat, ya ringkas, nah masih bisa. Robbi, tadi itu benar ya, Robbi sebagai apa namanya?
mausuf ya, Hmm. Aziz dengan Wahhab sebagai sifat dua-duanya. Oke, am itu apa? Nah, sejauh ini nanti eh, belum kita anggap ya. Nanti ada definisi lain ketika masuk ke unit selanjutnya. Oke, itu alhamdulillah sudah ya overall sudah bagus insya Allah. Tinggal pendalaman-pendalaman ya. Tinggal satu fragmen lagi nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi kalau sudah fragmen, baru kita masuk ke prolog tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merangkai kalimat. Nah, ada kaidahnya nanti insya Allah kita akan terangkan. Oke, sampai di sini mungkin ada feedback, diskusi, silakan. Silakan. Mau nanya Ustaz. Boleh? Tadi di contoh yang doroba robuka rojulan yang di atas, Hmm? mau nanya. Jadi kan amalan rojulan itu kan terpisah ya, kalau nggak salah. Bukan mau sifat. Ini bukan di latihan, ada di sebelumnya lagi. Mana ya? Oh, Yang doroba lagi. Ah ini, ini. masalah rojulannya kan bukan mau sifat. Hmm. Terus tadi saya mikir yang bikin rojulan yang jadi nasab tuh apa? Ya. Tidak semua 40 matan. Di sini doroballah masalan rojilan. Kenapa dia nasab gitu ya? Mm-mm. Kalau misalkan bukan Doroballah. mausuf, Ini ayatnya apa nih? Harus dicek juga. Maksudnya ada ada di belakangnya lagi yang dikepotong. nasabnya. Kadang-kadang kelewat nggak kelihatan di potongan ayatnya. Ayatnya doroballah. Doroballah masalan. Oke, ya. Ini rojulan itu nanti sebenarnya masih agak jadi unit berapa? 7 apa 6 ya. Itu nanti ada istilah badal pengganti. Nah, nanti rojulan itu masuk kepada pengganti ya. Di istilah dalam apa namanya nahwu ya sebagai badal atas apa ya. Nanti badal yang dia sebagai mansub ya. Istilahnya di dalam i'rab itu ya fathah zahir. Kalau istilahnya di sini disebut badal mansub alamah nasbin. Dianggap sebagai nasab. Nah, cuman katanya di sini doroballah itu doroba Allah pelakunya masalah sebagai keterangannya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan rojulan di sini sebagai badal dari masalah itu sendiri ya, maf'ulnya. Jadi badalkan dengan rojulan. Nah, nanti pendetailannya insya Allah kita masuk ketika nanti sudah masuk ke materi tentang badal ya pengganti. Ini termasuk kasus yang ya setelahnya advance ya. Maksudnya dia tidak kan ada kaidah dasarnya gitu ya. Nanti ada kaidah pengembangannya yang termasuk kasus-kasus khusus ya. Insya Allah nanti kita nih. Dalam sorof disebut dengan badal pengganti. Oke, oke. Ya, Oke, oke, syukran, Ustaz. siap, Afwan. Ada lagi mungkin? Dari saya udah, Ustaz. Cukup, Ustaz. Pak Andi cukup? Ya, cukup, Ustaz. Oke, nanti insya Allah ini ada latihan tertulis ya. Nah, boleh nanti dilatihankan melatih menulis dalam bahasa Arab
sekaligus melatih mengharokati ya. Di sana ada bahasa Arab. Nanti boleh di print masing-masing ya. Nanti saya kirimkan insya Allah Ba'da ini. Nah, ini ada contoh-contohnya. Di latihan ini bisa di print gitu ya. Jadi setelah di print bisa dicoba-coba melatihankan menulis dalam bahasa Arab, sekaligus menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang untuk latihan di Mausuf Wasifah. Tapi untuk pekan ini ya, hari Ahad kemungkinan saya masih di jalan ya, karena ada acara di luar kota. Nanti monggo kita sepakati nih, kalau ada butuh penggantinya, ya mungkin dari Selasa kali ya, Selasa malam seperti ini lagi, atau nanti kita cari waktu yang mungkin mayoritas bisa begitu ya. Insya Allah ya, nanti sambil pekan depan kita bahas Ramadan apakah tetap ada kelas atau gimana, nanti coba kita siasati. Kita menyelesaikan unit 4 dulu, nah itu coba nanti kita bahas dan insya Allah di pertemuan yang datang. Baik, syukran jazakumullah khairan ala ihtimakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan pada kita semua dan juga sabaran insyaallah dalam setiap proses kita belajar ya, ta'alamahu wa alamahu insyaallah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Ya, Waalaikumsalam.